Legenda Gunung Pangilun, makam keramat dan makhluk penjaga dahulu kala di tengah kota Padang, ada bukit tinggi yang dulu bernama Gunung Ledang Patah Sambilan. Di sana tinggallah seorang pendekar sakti bernama Datuk Mangkudum Sakti, atau sering disebut Angku Pangilun. Beliau orang sangat dihormati, berilmu tinggi, dan menjadikan bukit itu sebagai tempat bertapa dan wilayah kekuasaannya. Karena beliau, bukit itu akhirnya dikenal sebagai Gunung Pangilun. Saat pertama kali menginjakkan kaki, beliau langsung dihadang penguasa asli tempat itu, seekor naga raksasa bersisik emas. Mereka bertarung 7 hari 7 malam, sampai akhirnya naga itu takluk dan bersedia menjadi pengikut setia, menjaga wilayah itu selamanya. Tak lama kemudian, datang lagi makhluk gaib lain, anjing siluman berkepala serigala, sangat ganas dan tidak suka ada manusia masuk. Duel berlangsung 3 hari 2 malam. Kalah lagi, akhirnya makhluk itu juga menjadi pengawal setia Datuk Mangkudum Sakti. Lama-kelamaan, bergabung pula harimau putih, harimau berbulu 3 helai saja, dan makhluk-makhluk halus lain yang kini menjadi penjaga gunung ini. Setelah sekian lama, Datuk Mangkudum Sakti meninggal dunia dan dimakamkan di puncak tertinggi. Di kiri kanan makamnya, dimakamkan pula 2 murid setianya, Datuk Panglima Polim dan Datuk Panglima Kumbang. Makam itu panjangnya sekitar 3 meter, sampai sekarang masih ada dan dianggap sangat keramat. Konon kekuatan beliau masih ada, dan semua makhluk gaib itu tetap menjaga makam serta seluruh kawasan gunung itu atas perintahnya. Keduanya adalah murid terhebat, paling setia, dan paling sakti di antara semua pengikut Datuk Mangkudum Sakti. Sejak muda mereka belajar ilmu kanuragan, kesaktian, dan ajaran leluhur di Gunung Pangilun, sampai ilmu mereka hampir setara dengan guru mereka. Datuk Panglima Polim nama beliau diambil dari sifat dan kehebatannya, laksana Polim atau pedang tajam yang selalu siap menjaga. Beliau bertugas sebagai komandan pasukan penjaga utama, ahli strategi, dan pengawal sebelah kanan. Dikisahkan beliau memiliki ilmu kebal, kecepatan luar biasa, dan bisa berubah wujud menjadi angin atau bayangan gelap. Tugas utamanya, mengusir orang jahat, pencuri, atau makhluk asing yang berniat buruk masuk ke kawasan keramat. Jika ada yang berani merusak atau berbuat onar, beliau yang akan memberi peringatan keras, bahkan memberi musibah sebagai pelajaran. Datuk Panglima Kumbang namanya berasal dari kemampuan beliau yang bisa menjelma menjadi macan kumbang hitam besar yang gagah dan berwibawa. Beliau adalah penjaga sebelah kiri, ahli dalam berkomunikasi dengan alam dan makhluk halus, serta penjaga keseimbangan. Sifatnya lebih tenang, bijaksana, dan mengutamakan peringatan sebelum hukuman. Beliau yang mengatur para makhluk penjaga lain naga, anjing siluman, harimau putih agar tetap patuh dan tidak mengganggu orang yang datang dengan niat baik. Konon beliau juga menjaga sumber air dan tanaman di gunung itu, supaya tetap subur dan tidak rusak. Setelah wafat ketika Datuk Mangkudum Sakti meninggal, keduanya memohon agar dimakamkan di sisi kiri dan kanan guru mereka, supaya bisa terus menjaganya selamanya. Permintaan itu dikabulkan. Sampai sekarang, 3 makam itu berdiri sejajar di puncak, di tengah gurunya, di kiri kanan kedua murid setianya. Orang tua-tua bercerita, meski sudah meninggal, roh mereka masih ada dan bertugas. Banyak orang yang berziarah melihat bayangan 2 sosok besar berdiri di samping makam, atau mendengar suara langkah berat berpatroli di malam hari. Siapa yang datang dengan sopan dan hati bersih, akan merasa damai dan aman. Tapi siapa yang sombong, bicara kotor, atau berniat jahat, pasti akan merasa ada yang mengawasi, merasa dingin menusuk tulang, atau tersesat jalan. Begitulah kisah 2 murid yang setia sampai mati, simbol bahwa perlindungan Gunung Pangilun tidak pernah berhenti, dijaga oleh guru dan kedua pengikut setianya. Begitulah cerita turun-temurun orang Padang. Gunung Pangilun bukan sekadar bukit, tapi tempat keramat yang dijaga ketat oleh leluhur dan makhluk-makhluk setianya, pengingat untuk selalu menghormati alam dan warisan nenek moyang.